Siapapun yang merasakan pada waktu itu luar biasa azabnya. Namun ada orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mendapatkan naungan di hari tersebut. Siapa? 7 golongan di antaranya. 2 termasuk para pemuda. Yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh berkembang di jalan Allah. Mereka dididik dalam pendidikan agama, mereka bangun memahami agama, mereka sujud kadangkala dalam kondisi beribadah. Mereka lah yang akan mendapatkan naungan. Itu termasuk kita pada subuh yang berbahagia ini. Jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih menyatukan 2 makhluk dalam kehidupan kita, yaitu nyawa masih bersatu dengan tubuh, sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk solat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi teladan dalam segala sektor kehidupan. Tidak hanya saat beliau sudah dewasa diangkat menjadi rasul dan nabi, namun saat beliau kecil, semenjak dilahirkan sampai akil balik, bahkan sampai dibi'sah oleh Allah Ta'ala, menjadi catatan, menjadi lembaran sejarah yang patut ditiru dan digugu oleh kita semua. Nabi Muhammad merupakan pribadi muda yang sangat taat kepada perintah agama. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati Imam Syekh Masjid Islamic Center, pengurus UPTD, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, mengingat banyaknya jamaah kaula muda, maka ada pesan yang akan kami sampaikan yang bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya, surah An-Nisa ayat 9, di mana Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi membacakan kepada umatnya. Bagaimana bunyi ayatnya? وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kalimat dalam ayat ini diawali dengan sigat amar. Wal-yakhsha, artinya hendaklah, mestilah, wajiblah seseorang takut apabila lau taraku min khalfihim, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, setelahnya nanti, dzurriyyatan dhi'afa, para generasi, para anak, para penerus kita, para cucu-cucu kita, para generasi zuriat kita, dhi'afa, yang mana mereka berada dalam kondisi lemah. Khafu alaihim, yang mana kita tinggalkan mereka nantinya, keberadaan mereka akan mengkhawatirkan hati kita. Keberadaan mereka membuat kita takut dengan lemahnya iman yang mereka miliki, dengan lemahnya fisik yang mereka miliki, dengan lemahnya ekonomi yang mereka miliki. Inilah pesan Al-Quran. Artinya secara tidak langsung Al-Quran memerintahkan kepada kita, tanamkan pendidikan yang sangat luar biasa. Berikan persiapan kepada anak-anakmu sehingga di masa yang akan datang mereka akan mampu melanjutkan estafet untuk memajukan Islam di masa yang akan datang.
Coba kita bayangkan hari ini. Alhamdulillah kami sangat merasa senang dengan adanya program GPRS di Masjid Islamic Center ini yang diasuh oleh BKPRMI-nya ataupun panitia masjid, pemuda masjid. Ada pendidikan daurah yang dilaksanakan oleh Ma'had Data Kuis. Ini merupakan dua hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Mereka lah yang hadir hari ini untuk menyisihkan waktunya, di mana para pemuda lainnya dalam bulan suci Ramadan sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan waktunya, sibuk dengan game-gamenya, sibuk dengan aktivitas yang tidak bermuara kepada kebaikan. Namun anak kita hari ini, pemuda yang berada di depan kita hari ini, mereka lebih memilih meninggalkan hal tersebut guna hadir ke tempat pendidikan, melanjutkan pendidikannya. Seperti inilah yang diharapkan oleh agama. Seperti inilah yang ditawarkan oleh Al-Quran. Lemah iman mereka di masa yang akan datang akan tercipta bila hari ini tidak kita suguhkan ilmu pengetahuan agama. Jadi adik-adik sekalian, kalau di antara kalian, kita semua, saat diupayakan untuk adanya pendidikan dalam bulan suci Ramadan, baik itu membaca Quran, baik itu menghafal Quran, baik itu kajian agama, ada adik-adik sekalian ataupun bapak-bapak sekalian yang merasa riskan, ada pertanyaan, pakon dalam bulan Ramadan ni warna pendidikan ini sehingga anak lung hana leluasa tinggal rumah, ataupun sebaliknya si anak protes, mak, bapak, saya sudah lama di pesantren, sekarang tiba bulan suci Ramadan, saya ingin berdiam diri di rumah. Saat kita lihat apa yang dia lakukan, kesehariannya penuh dengan aktivitas duniawiyah. Kalau ada hati kita yang berkata demikian, maka subuh ini jadikan motivasi bahwa hal tersebut tidak wajar dan salah. Kenapa? Al-Quran meminta, Al-Quran berpesan, takut olehmu, kata Al-Quran, apabila kita meninggalkan generasi dalam kondisi yang pongah terhadap agamanya, generasi yang lemah, generasi yang tidak punya kekuatan, generasi yang tidak punya elektabilitas untuk memajukan Islam di masa yang akan datang. Cina bayangkan kibanka. Ini bagi adik-adik, bapak-bapak, jamaah sekalian, ibu-ibu. Coba bayangkan bagaimana kondisi para pemuda kita, khususnya yang berada di wilayah Kota Luxmai. Ini masih sedikit yang hadir ke masjid dibandingkan dengan jumlah mereka yang berada di luar masjid. Berapa jumlah kakak di Kota Luxmai? Hari ini terbukti masjid semakin kurang. Tadarrus saat kita dengarkan di tempat-tempat yang ada praktek tadarrus, suara yang terngiang bukan lagi suara-suara para pemuda, namun siapa? Orang-orang yang sudah dekat umurnya dengan kuburan dan tanah. Kemana mereka? Yang di luar masjid, yang tidak mengikuti pesantren-pesantren Ramadan. Mereka sibuk kehidupannya di luar sana. Bahkan sampai detik malam kemarin, malam sebelumnya, masih terdapat berita ada anak-anak muda kita yang terjebak dalam komunitas tawuran begal-begalan dan geng motor. Jangan terpengaruh. Itu merupakan budaya yang bukan mencerminkan syariat Islam dan tidak pernah diminati, diharapkan, bahkan dianjurkan oleh Al-Quran. Sebagai penyemangat, sesuai dengan hadis Nabi yang kami bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang mana mereka dinaungi oleh Allah Ta'ala fi dhillihi, dalam naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan, di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, saat kita berada di padang mahsyar itu, dekat matahari dengan kepala kita kurang lebih 1 jengkal, panasnya luar biasa.
Teriknya luar biasa, tidak ada dua dan tidak pernah kita bisa membayangkan. Siapapun yang merasakan pada waktu itu luar biasa azabnya. Namun ada orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mendapatkan naungan di hari tersebut. Siapa? 7 golongan di antaranya. 2 termasuk para pemuda. Yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang tumbuh berkembang di jalan Allah. Mereka dididik dalam pendidikan agama. Mereka bangun memahami agama. Mereka sujud kadangkala dalam kondisi beribadah. Mereka-mereka lah yang akan mendapatkan naungan. Itu termasuk kita pada subuh yang berbahagia ini. Yang kedua, hamba Allah, jamaah adik-adik sekalian. Yang kedua yang kita garis bawahi sebagai penyemangat kita di antara 7 golongan tersebut, warajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang-orang laki-laki yang mana keberadaan mereka memiliki hati, qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tergantung, terpikat, terikat hatinya dengan masjid. Kalau satu hari dia tidak berjamaah ke masjid, seolah-olah tidak pas kehidupannya, tidak tentram, tidak damai hidupnya. Itulah pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumil qiyamah. Namun dalam bulan Ramadan rata-rata 10 awal ramai masjid, hadir ke masjid. Kadangkala ada yang tujuannya menampakkan ibadah kepada orang. Ada yang kadangkala tidak enak dengan tetangga dan mertuanya, tiba-tiba hadir ke masjid. Namun orang-orang yang mu'allaqun qalbuhu bil masajid, mereka tidak melihat ruang dan waktu. Mau hujan hadir ke masjid, mau sendiri iktikaf di masjid, mau sedang dalam kondisi takut mencekam, banyaknya kasus tawuran, banyaknya kasus begal-begalan dalam ruang-ruang kehidupan, dia memilih meninggalkan kemewahan rumah, hadir ke masjid, hatinya terpikat dan terikat dengan masjid. Merekalah yang mendapatkan naungan Allah. Man menyertanya ada metuah jamaah sekalian mendapatkan naungan dari Allah. Adakah peluang kita tidak dimasukkan dalam surga? Pastilah orang-orang yang sudah terpikat hatinya dengan masjid, beribadah, sujud, sebelum datang Ramadan jarang ke masjid, maka dalam bulan Ramadan ini jangan kita hengkang dan pindah dari masjid kecuali untuk aktivitas manusiawi. Bekerja kita, berbuka puasa, makan sahur, selebihnya kalau memang bisa untuk hadir ke masjid, lebih-lebih 10 terakhir kita beriktikaf laksana Nabi Muhammad dulunya yang tidak pernah mengenal waktu beliau berada di masjid. Janji Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang pemuda yang hatinya terpikat dengan masjid, maka apa janji Nabi? Mendapatkan naungan di yaumil qiyamah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 perihal yang menjadi poin penting bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian yang perlu kita ambil konklusinya. Yang pertama, Al-Quran berpesan kepada kita semua untuk takut apabila meninggalkan anak kita yang tidak siap secara finansialnya. Mereka tinggal dalam kondisi yatim, lemah ekonominya, hartanya kurang, lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah ilmunya, bahkan lemah imannya. Yang selanjutnya, dalam hadis Nabi disampaikan 2 orang pemuda yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah. 2 di antara mereka adalah orang-orang yang tumbuh dalam agama dan hatinya terpikat kepada masjid. Semoga kita semua termasuk dalam kategori 2 golongan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.